Salam sejahtera untuk Anda yang mendengarkan video ini. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua mengapa kita belajar sejarah gereja dan apa manfaat dari belajar sejarah gereja. Kiranya Anda diberkati lewat video ini. Banyak dari kita mungkin bergumul dengan perasaan bahwa gereja sudah terlalu kuno dengan segala ritual dan pengajaran yang disampaikan di masa modern ini. Jika demikian, mengapa kita harus belajar sejarah gereja? Bukankah seharusnya kita sudah berhenti untuk melihat ke belakang pada abad ke-15, abad ke-16, atau sampai kepada abad yang pertama, dan kita harus hidup di abad yang ke-21 ini? Saudara-saudaraku, gereja selalu menyadari bahwa gereja yang melihat ke depan juga adalah gereja yang melihat ke belakang. Karena itu, orang Kristen yang progresif, yang seimbang, akan menjadi seorang pembelajar sejarah gereja. Mengapa kita belajar sejarah gereja? Alasan utama adalah pertimbangan dasar teologis. Alkitab sangat mendukung hal ini, karena kekristenan, sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab suci, adalah agama sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Konsepsi Kristen tentang waktu itu sendiri adalah bersifat linear, bukan siklus. Artinya apa? Waktu itu memiliki awal, pertengahan, dan akhir. Jadi dalam spektrum waktu inilah semua tema besar Alkitab berakar. Mulai dari kisah tentang penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, penebusan, dan pemulihan manusia. Bukanlah hanya sekedar gagasan. Namun semua itu adalah peristiwa yang nyata, yang mengingatkan kita akan pentingnya sejarah. Kebanyakan orang Kristen akan setuju bahwa penting untuk mempelajari sejarah, atau yang sering kita sebut dengan sejarah penebusan. Tetapi tindakan Allah dalam sejarah adalah penting dan memang layak untuk dipelajari. Karena memang dalam Alkitab semuanya mendukung kebenaran ini. Mari kita pertimbangkan apa kata pemazmur. Dalam Mazmur 143 ayat 5 tertulis, "Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu." Nah, sejalan dengan hal tersebut, Rasul Yohanes juga mengakhiri Injilnya dengan kalimat demikian. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini sendiri tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Tercatat dalam Yohanes 21 ayat 25. Kita tidak tahu semua pekerjaan itu, tetapi adalah sejarah yang nyata, sebagaimana halnya semua pekerjaan Allah lainnya yang tercatat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kata ingatlah digunakan lebih kurang 164 kali dalam Perjanjian Lama. Ada 39 kitab di dalamnya. Ketika kata itu diulang-ulang, ada maksud Allah. Apakah maksudnya? Allah hendak berkata kepada kita jangan pernah mengabaikan masa lalu. Atau seperti yang dikatakan oleh seorang pemikir Kristen, C.S. Lewis, jangan sombong secara kronologis. Hanya menghargai era di mana Anda hidup. Sama seperti Henry Ford mencontohkan keangkuhannya ketika dia pernah berkata, sejarah adalah omong kosong. Ini bukan. Sebaliknya, hal ini penuh dengan makna dan arti bahwa Allah memanggil kita untuk belajar di zaman kita ini. Dalam surat 1 Korintus pasal 10, Paulus mengulas sebagian dari sejarah Israel, khususnya kisah perjalanan mereka ketika keluar dari Mesir dan bagaimana pengasingan mereka selanjutnya di padang gurun. Apa yang Paulus tekankan adalah
dalam ayat 11 bahwa semuanya itu telah terjadi kepada mereka untuk menjadi contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Demikian pula, khotbah Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 adalah salah satu pelajaran sejarah yang sangat monumental. Dia bersaksi sebelum dia dirajam, bagaimana pemanggilan Abraham dilanjutkan dengan perbudakan orang-orang Israel di Mesir, pembebasan dari Mesir, bagaimana juga pembangunan tabernakel dan bait suci. Maksud semuanya pelajaran ini adalah bahwa para pemimpin Yahudi tidak pernah belajar dari sejarah. Sebaliknya mereka telah mengabadikan dosa-dosa nenek moyang mereka. Itu adalah pesan Stefanus sebelum dia mati, martir. Tidak hanya kita belajar dari sejarah, kita juga harus menjadi guru dari sejarah tersebut. Mazmur 145 ayat 4 mencatat bahwa angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Hasil dari perintah untuk mengajarkan sejarah Allah ini dicatat dalam Mazmur 44 ayat 1. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Nah, selanjutnya, apa manfaat kita belajar sejarah gereja? Pertimbangan dasar praktis akan mendorong kita untuk mempelajari sejarah gereja, atau bisa kita sebut juga dengan sejarah Tuhan. Beberapa alasan akan membantu kita menunjukkan bahwa nilai dari belajar sejarah gereja itu sangat penting. Yang pertama adalah kita menghormati kedaulatan Allah. Jika saudara meluangkan waktu hanya 1 jam untuk membaca gambaran akurat tentang sejarah gereja, mungkin saudara akan bertanya-tanya bagaimana gereja bisa terus ada. Mulai dari penganiayaan pada masa Romawi di 3 abad pertama tahun Masehi hingga kekejaman yang terjadi sampai hari ini yang dialami oleh gereja. Gereja telah mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Studi tentang sejarah gereja akan mengingatkan kita pada firman Yesus, di mana Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dalam Matius 16 ayat 18. Itu adalah kedaulatan Allah. Yang kedua, terapkan ajaran Alkitab yang diperdebatkan sepanjang sejarah gereja. Kita dapat melihat pada praktek gereja mula-mula untuk membantu memahami isu-isu penting seperti keanggotaan jemaat, baptisan, ibadah, ataupun keterlibatan orang percaya dalam pemerintahan. Misalnya, bagaimana kita tahu pada hari mana kita harus beristirahat dari jeripayah kita dan bergabung dengan orang percaya lainnya untuk beribadah? Tentu tidak semua orang akan setuju bahwa Alkitab menjawab pertanyaan ini dengan jelas. Tetapi ketika kita mempertimbangkan bahwa orang-orang Kristen mula-mula beribadah pada hari pertama minggu itu, dan bahwa pola ini juga telah berlanjut dalam rangkaian yang hampir tak terputus selama 2000 tahun, itu merupakan preseden yang sangat kuat untuk dipertimbangkan oleh gereja-gereja modern. Selanjutnya saudaraku, manfaat dari kita belajar sejarah gereja yang ketiga adalah kita bisa menentang ajaran atau aliran yang sesat. Kita ambil contoh seperti bapak gereja yang bernama Athanasius. Pada abad keempat, dia sangat menentang dengan keras ajaran Arius yang sudah mulai banyak diminati atau dipahami, diterima oleh orang-orang percaya waktu itu. Arius menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah yang setara dengan Bapa. Dalam pemikiran Arius, Kristus tidak sepenuhnya Allah dan juga tidak sepenuhnya manusia, tetapi termasuk dalam kategori yang sama sekali berbeda. Athanasius berargumen bahwa hanya dengan ketuhanan yang sejati,
yang bersatu dengan kedewasaan penuh di dalam Kristus, manusia yang telah jatuh di dalam dosa dapat dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, Yesus hanya bisa menyelamatkan manusia berdosa jikalau Dia adalah Allah. Ingat dan waspadalah bahwa saksi-saksi Yehova adalah pengikut ajaran Arius zaman modern ini yang sadar, dan mereka juga memahami argumen Athanasius. Pendapat Athanasius dalam bukunya On the Incarnation sangat berharga bagi kita untuk kita dapat menentang ajaran saksi-saksi Yehova. Yang keempat, saudara, menolak terpikat oleh mode atau gaya hidup masa kini. Banyak gereja saat ini yang mati-matian berusaha untuk merombak citra mereka untuk menjadi lebih modern, lebih sesuai dengan gaya masa kini. Gereja-gereja berusaha untuk mengesankan dengan merangkul gaya, budaya, teknologi, musik, film, dan bahkan pendekatan yang mengejutkan terhadap seksualitas. Seperti yang pernah ditulis oleh sejarawan Bruce Shelley, bahwa sejarah gereja cenderung memisahkan yang sementara dari yang permanen. Ini model dari yang sangat mendasar sekali. Dan gereja tidak boleh terjebak kepada model dan gaya hidup dunia masa kini. Selanjutnya adalah mengevaluasi praktek umum gereja. Pernahkah kita bertanya-tanya di beberapa gereja ketika seorang pendeta menyerukan untuk pertobatan dan percaya dengan diiringi oleh musik yang sentimental? Mereka yang sudah mendengarkan firman, mereka digerakkan oleh sebuah ajakan, dorongan, arahan dari sang pengkhotbah untuk maju ke depan agar mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Mengapa? Kemungkinan ini adalah beberapa sisa teknik kebangkitan gereja pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Charles Finney, yang pada saat itu dapat dianggap sebagai langkah baru dalam penginjilan. Tentu saja ada alasan teologis untuk pengenalan langkah-langkah baru ini. Finney percaya bahwa Allah tidak dapat meregenerasi seseorang tanpa kesadaran diri orang tersebut. Nah, dari konteks ini tentu masuk akal untuk mendorong orang mengizinkan Allah menyelamatkan mereka. Pandangan sejarah yang lebih luas akan membantu kita untuk memahami bahwa kebangunan rohani sejati telah terjadi bukan dengan teknik ataupun iklan-iklan yang baru atau bentuk manipulasi psikologis, tetapi oleh khotbah ekspositori yang teratur, yang kuat, Alkitabiah, berdasarkan Alkitab. Terakhir, saudara, bahwa manfaat dari kita belajar sejarah gereja, kita dapat menjalani kehidupan Kristen yang lebih berani hari ini. Seorang himnis Inggris di abad yang ke-18 bernama Isaac Watts mengajukan sejumlah pernyataan kuat dan menunjukkan bahwa studi terhadap sejarah gereja dapat menjadi pendorong kesetiaan orang percaya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya adalah, apakah saya seorang prajurit salib? Apakah saya seorang pengikut anak domba? Apakah saya harus takut untuk melanjutkan perjuangannya? Atau haruskah saya malu untuk menyebut namanya? Haruskah saya dibawa ke langit di mana terdapat hamparan bunga yang nyaman, sementara yang lain berjuang untuk memenangkan hadiah dan berlayar melalui lautan berdarah? Apakah tidak ada musuh yang harus saya hadapi? Haruskah saya tidak ikut membendung banjir? Apakah dunia yang keji ini adalah teman bagi saya untuk membantu saya menuju kepada Allah? Namun yang benar adalah bahwa saya harus bertarung dan berjuang jika saya ingin memerintah. Oh Tuhan, tolong berikan kekuatan dan keberanian kepada saya. Saya akan bekerja keras, menanggung rasa sakit, ditopang oleh firman-Mu yang ajaib. Saudaraku yang mendengarkan video ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, gereja pantas dan layak disebut dengan gereja yang militan. Banyak orang sebelum kita telah berjuang dengan baik,
dan pertarungan belum selesai dan harus terus berlanjut. Mempelajari sejarah gereja dengan bijaksana akan mengingatkan kita bahwa kita mengambil tempat di barisan tentara Allah. Kita menggunakan baju jirah yang sama dengan yang digunakan oleh orang-orang kudus di masa lalu. Kita menggunakan senjata yang sama, itulah Injil Yesus Kristus. Dan kita akan terus berjuang, tidak hanya untuk melanjutkan warisan kita, tetapi juga untuk meninggalkan warisan abadi ini bagi generasi mendatang. Apakah saudara sudah siap? Itulah sedikit ulasan tentang mengapa kita belajar sejarah gereja dan apa manfaat kita belajar sampai saat ini mengenai sejarah gereja. Kiranya penjelasan ini dapat memberikan kepada kita sebuah wawasan mengenai sejarah gereja. Saya berdoa Tuhan memberkati kita semuanya yang mendengarkan video ini. Dan jikalau saudara merasa diberkati, saudara boleh menekan tanda like, subscribe, dan tanda lonceng, dan silahkan membagikannya kepada teman-teman dan keluarga yang lain. Tuhan Yesus memberkati.